المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. Selanjutnya kita menuju kepada acara puncak. Pada kali ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram, Al-Ustadz Bapak Dr. Kiai Haji Rahmat Abdullah MAG dengan topik keutamaan ilmu dan agama. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Bapak Dr. Kiai Haji Rahmat Abdullah kami persilakan. Mangga Bapak, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Yang pertama yang saya hormati Bapak Haji Lili Setiadi, Ketua Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, Bapak Haji Chandra Mukhtar, Ketua PPKJ, Bapak Haji Joko Sungkono, Bapak Haji RD Trisanto, dan Bapak Haji Junaidi, dan juga yang saya hormati sebagai wasilah, sebab yang bisa saya bermuajahah kepada jamaah sekalian, saya punya guru, ya, Hinafillah, Al-Ustadz, Al-Haj Nasruddin Assalam SH, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dan kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Wastabiqul Khairat, Wastabiqul Khairat, luar biasa namanya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, yang alhamdulillah di hari yang penuh barokah, Jumat barokah, Sayyidul Ayyam, yang saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, di musola Al-Hidayah, Jalan Penegak 6 Kayu Keluar Melamar yang ini, alhamdulillah, ya, dihadiri juga di musola ini, ya, imam kita, guru kita, ketua musola Al-Hidayah, Al-Ustadz Al-Haj Taufikur Rahman Esos, ya, dengan pengurus yang lain, ya, ada Habib Hasan, insyaallah kita doakan semuanya, sekretaris, ya, Mang Bos, ya, orang tua kita Pak Haji dan semuanya, ya, Ustaz Habibi. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk muzakarah hayatul ilmi bil muzakarah. Nah, ya, hidupnya ilmu itu dengan kita sharing, dengan muzakarah, dengan kita berdiskusi, dengan kita bertanya manakala kita tidak paham, tidak mengerti atau kurang paham atau ragu dengan masalah-masalah agama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah firmankan dalam Al-Quran, fas'alu, tanyalah, ahla zikri ay ahlal ilm, tanyalah kepada yang memiliki ilmu manakala kalian tidak tahu atau belum tahu. Alhamdulillah, kaji kita pagi ini adalah tentang fadilah ilmi wal ulama, fadilah ilmi wal alim, tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan orang-orang yang berilmu.
Ya, sebagai pengantar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-18, ini dalam zikir juga sering dibaca biasanya ba'da maghrib dan ba'da subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikati wa ulul ilmi. Syahidallah, Allah telah bersaksi. Allah telah menyatakan kesaksiannya. Jadi Allah juga bersyahadat. Annahu, bahwa dia, ya Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali dia. Kadang-kadang Allah bersaksi tiada Tuhan kecuali saya. La ilaha illa ana. Jadi Allah bersaksi, bersyahadat. Ini yang pertama. Wal malaikatu. Yang kedua, para malaikat. Yang hamba Allah, makhluk Allah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi, bersyahadat. Wa ulul ilmi, demikian pula orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian, dia bersaksi. Jadi bisa kita renungkan bagaimana Allah pertama kali mengawali dengan zatnya yang mulia, bersaksi, lalu malaikat. Dan Allah sebutkan ya juga nomor 3 ahli ilmu. Ya, betapa hal ini merupakan kemuliaan dan keluhuran bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga tadi yang telah kita dengar dari qari kita yang suaranya sangat merdu tadi, ya, membaca surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turunkan. 5 ayat pertama itulah surat pertama kali turunkan di Jabal Rahmah. Ya, di Gua Hira itu. Ya. Di situ tadi ya surah Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Jadi Rasulullah SAW sebab nuzul ayat ini ya, setelah sekitar 15 tahun ya, Nabi Muhammad berumah tangga, nikah umur 25 ya Habib. 15 tahun berkhawat menyendiri karena melihat zaman jahiliyah itu yang akidahnya sudah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Tuhannya itu sudah bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya adalah berhala. Nah, ini Muhammad sebelum jadi rasul itu dia punya dijaga namanya hirsun. Allah Subhanahu wa taala dia menyendiri selama 15 tahun yang singkatnya turunlah wahyu pertama Al-Alaq itu sampai malaikat Jibril datang dengan kutub asli. Ya Muhammad, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Baca. Oh, gurunya Pak Sadikin? Iya. Masya Allah. Tidak belajar, tidak bisa baca. Selamat. Oleh Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra. Fi'il amr itu. Ya, Iqra. Fa'ilnya Iqra anta ya Muhammad. Baca. Ya. Bismi rabbika, dengan nama Tuhan engkau. Jadi suruh membaca ya. Jadi membaca ayat. Nah, ayat itu ada 2. Ada ayat qauliyah. Ayat yang berupa tulisan. Ya, Al-Qur'an itu adalah kitab, Alkitab tulisan. Baca. Kemudian ayat qauliyah. Ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu mampus. Ya, ayat qauliyah itu. Ya, tentang kebesaran alam semesta, kebesaran bumi, gunung, langit, laut dan lain sebagainya. Juga tentang kesempurnaan penciptaan manusia. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan seluruhnya, Allah yang menciptakan.
Ya, seluruh alam semesta ini, ya, makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang melekat di rahim. Nah, ini. Jadi sangat besar keutamaan ilmu, ya. Sangat besar keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Jadi memang luar biasa. Kalau kita menuntut ilmu itu sangat besar, ya. Pahalanya sangat besar sekali. Walaupun kita dalam kondisi yang sangat terbatas, ya, tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita ini, ya, dengan online ini juga mendapat pahala yang sangat luar biasa. Ini, jadi ilmu ini sangat luar biasa. Memang Rasulullah, ya, mengajarkan, pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Adam alaihissalam juga itu pertama kali diajarkan ilmu. Walama Adam al-asma, Allah yang mengajarkan itu tentang nama-nama. Karena tatkala Adam ditetapkan sebagai khalifah yang mengatur alam semesta ini, malaikat, ya, tidak begitu sependapat. Nah, ya, dikatakan manusia itu suka melakukan pertumpahan darah, perusakan dan lain sebagainya. Akhirnya diajarkan. Sehingga malaikat juga karena tidak diajak Allah tidak tahu. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Subhanallah, Masya Allah, aku nggak tahu. Dan apabila nggak diajarkan nggak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, jadi memang fadilah ilmu ini sangat besar pahalanya. Ya, sangat besar pahalanya. Jadi orang-orang yang pergi menuntut ilmu itu sangat luar biasa, ya. Yang Nabi katakan dulu suka saatan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaat. Duduk engkau sesaat, ya, setengah jam atau 1 jam itu lebih afdol dari sholat sunnah 1000 rakaat. Saya jujur saja bapak-bapak, ibu-ibu semua, serta pengajian Majelis Taklim Masjidil Khairat belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat, nggak kuat. Bisa taufik kalian sudah pernah. Bapak-bapak semua ya sholat. Nah, dengan duduknya kita lebih afdol duduk ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat, begitu tadi. Nah, ini. Jadi duduknya, ya, jadi besar sekali pahala. Dalam hadis lain dikatakan man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya al-faraqatin tatawwu'an. Siapa-siapa yang belajar satu bab, satu tema, satu pembahasan dari ilmu, yang dia dapat ilmu, diamalkan ilmu itu, atau belum sempat diamalin, awalam ya'mal bihi, belum sempat diamalin dia. Karena adalah dia yang mempelajari ilmu tersebut afdalu, lebih afdol, lebih utama dari ayusoliyah, dari yang sholat, dari sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini tentang fadilah ilmu ini, ya, sangat luar biasa. Ya, dulu suka saatan fi madri ilmi la tamassu qalaman wala ta'tubu harfan khairun laka min hadki alfi raqam. Ya benar Mas'ud, jadi Rasulullah, ya, menyeru, bersabda kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sahabat sirri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu tanpa menyentuh pena maupun menulis huruf, ya, kalimat, ayat, nah, ya, apalagi, ya, jamaah mungkin ada yang nulis atau yang tidak nulis, enggak nulis. Nah itu, ya, iya nguping, ya. Lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak, Masya Allah. Zaman Rasulullah masih banyak perbudakan. Suatu budak itu memerdekakan itu sekitar, ya, beda-beda, ada yang 10 juta, 1 juta, gitu.
Itu yang pertama. Wa nazruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan memandangmu ke wajah orang yang berilmu dengan pandangan hormat, pandangan kasih sayang, lebih baik bagimu daripada 1000 kuda, daripada menginfakkan 1000 kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Karena pada zaman itu memang zaman peperangan, ya. Jadi Rasulullah ini walaupun sudah hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah juga masih pas Betawi, masih ngoyo. Nah, begitu. Jadi memang ya, itu masih lebih abdul, ya, duduk sesaat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wassalamuka alal alim khairan laka min ibadati alfi sanati. Ya. Dan salam engkau, ya, memberikan kedamaian, salam secara, ya, mengucapkan salam, memberikan ketenangan, kedamaian kepada ahli ilmu, kepada orang-orang yang berilmu itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Ya, hadis riwayat Al-Munziri dalam kitab, ya, Ad-Durrah. Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, ya, ini daripada fadilah ilmu dan fadilah ulama, ya. Jadi ulama ini mempunyai derajat, ya, melebihi beberapa derajat, ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah selalu dengan fi'il mudhari hal wal istiqbal wal istimrar. Jadi Allah selalu mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman. Nah, di antara kalian beberapa derajat. Ya, itu, ya, Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi memang luar biasa keutamaan orang yang berilmu ini. Fadlul alim alal abidi ka fadlil qamari lailatul badri ala sa'ilil kawakib. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, dari Mu'az bin Jabal. Rasul bersabda, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah. Alal abid, ibadahnya luar biasa, ya, cuma tidak berilmu. Itu laksana kelebihan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang yang lain. Jadi orang-orang berilmu itu laksana bulan purnama, orang-orang yang ahli ibadah tersebut laksana bintang-bintang yang begitu teramat sangat banyak. Bapak Ibu sekalian, jadi orang berilmu yang dimaksud adalah orang yang berilmunya mengamalkan ilmunya. Ya, al-alim, ya. Ya'malu bi ilmi. Ulama amilin. Ulama ada ulama amilin, ada juga ulama ambilin. Ada apa yang diambilin. Nah, itu. Jadi ada ulama yang mengamalkan ilmunya, ada ulama yang sekedar ilmu cuma nggak diamalin. Bahkan kadang-kadang kontroversi lah itu. Jadi ada ulama dunia, ada ulama akhir. Ya, ada ulama yang memang tujuannya hanya dunia, untuk ilmu untuk dunia. Tapi ada ulama yang memang fokusnya itu adalah untuk akhirat. Inilah ulama-ulama yang takut kepada Allah. Inna al-ulama. Yang Rasul katakan, yang hadis yang dalam Al-Quran dikatakan, hanya saja cuma orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kalau ulama dia berani sama Allah, apalagi bisa dia mengaku ulama, cuman dia ya tidak mau mengamalkan, ya, bahkan kontroversi pernyataannya, nah, itu belum dikatakan ulama. Jadi luar biasa. Nah, hadis-hadis yang menyatakan fadlul alim alal abidi ka fadli ala ummati. Jadi, kelebihan orang berilmu atas orang, ya, atas hamba-hamba orang beribadah seperti kelebihanku atas umatku. Jadi Rasulullah itu, ya, enggak dibandingannya, jauh dibandingkan dengan umatnya. Ya. Dalam riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah disebutkan kelebihan orang berilmu atas orang beribadah itu seperti kelebihan atas orang paling rendah dari kalian. Maksudnya
perbandingan kemuliaan orang yang berilmu itu terhadap orang-orang yang tidak berilmu itu, ya, seperti kemuliaan Nabi atas kemuliaan sahabat yang paling rendah. Imam Ghazali pernah mengatakan, renungkanlah bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan ilmu menyertai pangkat kenabian, dan bagaimana Nabi menurunkan amalan yang tidak disertai dengan ilmu. Meskipun orang beribadah itu tidak lepas dari ilmu tentang ibadah yang selalu dia lakukan, ya, itu harus didasari dengan ilmu. Ya, Rasul adalah luar biasa. Rasul cinta dengan ilmu. Ya. Ana Madinatul Alami wa Ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya ilmu. Ya. Rasulullah sangat perhatian kepada umatnya agar menuntut ilmu. Banyak hadis-hadis Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, kun aliman wa la takun jahilan. Fil amal, jadilah orang berilmu, jangan jadi orang yang jahil, orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu berpahala. Orang-orang yang jahil yang tidak mau nuntut ilmu berdosa. Karena nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu agama fardu ain, bukan fardu kifayah. Nggak bisa diwakilkan bisa taufik. Setiap seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu agama yang mana? Cuma 3 yang wajib dipelajari, cuma 3 disiplin ilmu. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan keimanan, ilmu tauhid itu wajib dipelajari agar iman kita benar, agar iman kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tentang ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu keimanan, rukun iman dipelajari. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Nah, ya, ilmu fikih. Ilmu fikih. Dia ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Kalau ibadah dia tampak didasari dengan ilmu, jadi mardudatun wa kullu ya'malu bighairi ilmin mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah yang tampak didasari dengan ilmu, amal ibadahnya tertolak, Bapak Ibu sekalian. Tapi manakala kita belajar agama, ibadah kita belum sempurna, maaf. Nah, laksana kita kalau bawa belajar setir mobil, dia tulisan belajar, ya, lampu merah, ya kan wajib berhenti, ya, harus ya injak rem, ini nginjak gas, ini jalan, bacanya belajar, ya, itu polisi maklum, ya polisi memaklumi. Jadi orang yang nuntut ilmu dia belum sempurna ibadahnya itu dimaklum, dimaaf dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tanpa didasari ilmu nggak diterima. Jadi wajib tuh ilmu. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu membersihkan diri, ya, ilmu akhlak, biar hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati. Itu wajib dipelajari sehingga hablum minallah kita baik kepada Allah, hablu minan nas kita baik kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada makhluk-makhluk yang lain. Ini hanya 3 disiplin ilmu. Jadi sangat luar biasa, ya, ilmu itu. Faqihun wahidun mutawalliun asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Rasulullah SAW bersabda, seorang ahli fikih, jadi ulama fikih yang warok, yang dia benar-benar tawadhu, ya, itu lebih berat, lebih takut atas setan dari 1000 ahli ibadah, ya, ahli ibadah yang memang dia tidak berilmu. Itu setan sangat takut, ya, kepada orang-orang yang berilmu. 1000 ahli ibadah, ya apa setan begitu. Asyadu, ya, asyadu ala syaitan daripada 1000 bandingan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya rasa untuk ini sampai di sini, ya, mungkin kita bisa diskusi, kita bisa muzakarah, ya, kita bisa sharing, kita bisa tanya jawab.
Karena tadi as-su'al nisful ilm, jadi dengan kita diskusi, dengan kita bertanya itu sebagian dari ilmu. Jadi sebagian ilmu didapat dengan belajar, sebagian juga dengan bertanya. Yang memang Rasul tadi telah sabdakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun hamisan fatah. Jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang sedang mencari ilmu atau orang yang pendengar ilmu, mustami. Tadi dikatakan oleh Pak Adi ngaji kuping. Au muhibban. Cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama. Enggak ada empat-empatnya, nah kita bakal binasa. Jadi sementara saya rasa sampai di sini, karena juga saya tidak tahu sampai kapan selesainya, saya serahkan kembali kepada pengatur acara ya, MC kita. Fadl. Ada dua penjelasan tadi, yaitu satu fardu ain, dua fardu kifayah. Tapi kita difokuskan bahwa kita kepada fardu ain ya. Jadi pahalanya sama dengan 1000 kita sholat 1000 rakaat. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك